Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik IPA di SD modul 9 KP1 Udara dan Batuan. Kegiatan praktikum udara. A. Pembakaran memerlukan udara. Tujuan praktikum ini adalah menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 2 buah lilin, mancis, gelas, stopwatch atau HP, dan piring kaca. Langkah-langkahnya, sediakan lilin yang ukurannya sama, letakkan kedua lilin di atas meja. Nyalakan kedua lilin tersebut, tutup salah satu lilin dengan gelas. Bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Amatilah waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Lakukan percobaan sampai 5 kali. Percobaan pertama, lilin yang ditutup menyala selama 12 detik, yang terbuka tetap menyala. Lilin yang tertutup lebih cepat padam. Percobaan kedua, lilin yang ditutup menyala selama 11 detik, yang terbuka tetap menyala. Lilin yang tertutup lebih cepat padam. Percobaan ketiga, lilin yang ditutup menyala selama 13 detik. Percobaan keempat, lilin yang ditutup menyala selama 13 detik. Percobaan kelima, lilin yang ditutup menyala selama 12 detik. Lilin yang ditutup gelas padam lebih cepat karena oksigen di dalam gelas habis. Lilin yang tidak ditutup tetap menyala karena mendapat pasokan oksigen dari udara bebas. Oksigen adalah komponen utama dalam proses pembakaran. Tanpa oksigen, api tidak bisa bertahan. B. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Langkah-langkahnya, letakkan lilin di atas piring, isilah air dalam piring setinggi 2 cm, kemudian nyalakan lilin. Selanjutnya, tutuplah lilin dengan gelas kaca, amati permukaan air dalam gelas. Setelah lilin ditutup dengan gelas, api menyala sebentar, lalu padam. Permukaan air di dalam gelas naik setelah lilin padam. Lilin menyala karena adanya oksigen di dalam gelas. Saat api membakar, ia mengonsumsi oksigen dan menghasilkan gas panas. Ketika oksigen habis, api padam dan suhu di dalam gelas menurun. Penurunan suhu menyebabkan tekanan udara di dalam gelas berkurang. Tekanan luar dari luar gelas lebih besar sehingga air terdorong masuk ke dalam gelas, menyebabkan permukaan air naik. Percobaan ini menunjukkan bahwa pembakaran memerlukan oksigen. Setelah pembakaran berhenti, terjadi penurunan tekanan yang menyebabkan air masuk ke dalam gelas. Ini membuktikan adanya hubungan antara pembakaran, tekanan udara, dan gerakan fluida. C. Udara sebagai sumber energi, yaitu balon, selongsong ballpoint plastik dan logam, gulungan kawat, perekat atau isolatif, dan gunting. Langkah-langkahnya, tiuplah balon sampai membesar dan kencang. Isolasi selongsong ballpoint dengan balon. Sediakan 2 sisi penyangga atau bisa dipegang oleh 2 orang. Kemudian, masukkan kawat ke dalam selongsong ballpoint. Bukalah pengikat pada balon, amati gerak balon setelah tiupnya dilepas. Lakukan percobaan dengan mengganti besaran balon. Kemudian, gantilah selongsong ballpoint plastik dengan ballpoint dari logam. Amatilah kecepatan roket balon. Pada ukuran balon besar dengan selongsong plastik, jarak waktu yang ditempuh 1,8 detik, gerak balon cepat dan dorongan kuat. Pada ukuran balon sedang dengan selongsong plastik, jarak waktu yang ditempuh 2,4 detik, gerak stabil, dorongan cukup kuat. Pada ukuran balon kecil dengan selongsong plastik, jarak waktu yang ditempuh 2,8 detik, gerak lambat, dorongan lemah. Pada ukuran balon besar dengan selongsong logam, jarak waktu yang ditempuh 2 detik, gerakan masih cepat tapi sedikit tertahan. Ukuran balon sedang dengan selongsong logam, jarak waktu yang ditempuh 2,7 detik, gerakan sedikit lebih lambat, gesekan terasa. Pada ukuran balon kecil dengan selongsong logam, jarak waktu yang ditempuh 3,2 detik, gerakan lebih lambat, beban lebih berat.
Perilaku balon tanpa lintasan. Balon akan meluncur ke segala arah secara tidak stabil karena udara keluar dengan tekanan tinggi dan tidak ada jalur yang mengarahkan geraknya. Balon bisa berputar, melompat, atau bahkan memantul ke dinding atau lantai karena bentuknya fleksibel dan tidak simetris saat udara keluar. Tidak bisa diukur kecepatannya dengan akurat. Tanpa lintasan, sulit mengukur jarak tempuh dan waktu secara konsisten, sehingga eksperimen menjadi kurang terkontrol. Kegiatan praktikum batuan. A. Jenis batuan. Tujuan praktikum ini adalah mengklasifikasikan batuan. Alat dan bahan yang digunakan, beberapa batuan, wadah penguji, air aki, kaporit atau HCl, mangkok atau piring kaca. Langkah-langkahnya, ambil beberapa batuan, cucilah dengan air bersih, amati warna dan baunya, cobalah diremas, dicungkil, ditarik, dan dipukul dengan palu. Timbanglah massa batuan. Ukur volume batuan dengan memasukkan batuan ke dalam gelas berisi air tidak penuh. Catat volume air sebelum batuan dimasukkan dan volume air setelah ada batuan. Kemudian hitunglah massa jenis batuan tersebut. Batu yang kami dapatkan yaitu batu kali seberat setengah ons, batu kapur berat 4 ons, batu mineral berat 1 ons, batu sedimen berat 2 ons, dan batu kerikil berat 2 ons. Berikut adalah hasil pengamatan batu dari warna, bau, dan percobaan ketika diremas, dicungkil, ditarik, dan dipukul dengan palu. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan volume air ketika sebelum dan sesudah batu dimasukkan ke dalam gelas berisi 200 ml air. Berikut ini adalah perhitungan massa jenis batuan. B. Karakteristik batuan. Langkah-langkahnya, letakkan batuan ke dalam piring kaca, teteskan 3-5 tetes air aki dan kaporit, amati apa yang terjadi pada batuan tersebut setelah disiram dengan air aki dan kaporit. Ketika batu kali disiram dengan air aki dan kaporit, batu kali tidak menunjukkan reaksi. Batu sedimen yang disiram dengan air aki muncul gelembung kecil dan sedikit berbau tajam. Ketika disiram dengan kaporit, batu sedimen permukaannya memutih dan sedikit berbusa. Batu mineral yang disiram dengan air aki dan kaporit tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada batu kapur, ketika disiram dengan air aki, muncul banyak gelembung dan sedikit mendesis. Sedangkan ketika disiram dengan kaporit, batu kapur menunjukkan reaksi yang sangat kuat. Permukaan batu sedikit larut. Dan pada batu kerikil yang disiram dengan air aki dan kaporit tidak menunjukkan reaksi apapun. Batu kapur dan batu sedimen menunjukkan reaksi kuat terhadap air aki dan kaporit karena mengandung senyawa karbonat atau mineral yang larut dalam asam. Batu mineral, kerikil, dan batu kali bersifat lebih stabil dan tidak menunjukkan reaksi berarti, menandakan ketahanan terhadap bahan kimia. Percobaan ini membantu mengenali komposisi kimia batuan dan ketahanannya terhadap zat korosif.